Oke, sambil teman kalian masuk satu-satu, kita mulai aja ya perkuliahan secara daring ini di sore hari ini. Baik, jadi ya, Bapak unmute semuanya. Bapak mute dulu semuanya selain Bapak. Yang baru bergabung nanti menyesuaikan aja. Di sini Bapak lagi recording, dia punya perkuliahan secara daring. Nanti Bapak informasikan bahwa yang mau menontonnya nanti bisa di link YouTube-nya Bapak. Nanti Bapak posting di YouTube. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kita yang ketiga. Izin ini Bapak mau bertanya dulu nih sebelum kita masuk di mata kuliah hari ini. Yang session kemarin itu Bapak sudah selesai ya sampai yang materi ketiga? Ada yang bisa mewakili untuk menjawab di kelas A dan kelas B? Karena kalau saya ingat Bapak ada 2 kelas yang Bapak belum di materi ketiga dari sesi pertama. Tapi it's okay kalau memang ini kita lanjut aja dulu, nanti kita bahas nanti kalau pertemuan secara langsung ya. Oke, baik, yang sudah bisa buka materinya masing-masing juga di HP atau di laptop atau di mana, silahkan. Sini Bapak share screen dulu materi yang kemarin yang Bapak sudah kirimkan kalian. Oke, bisa lihat ya? Kalian bisa lihat? Silakan satu orang jawab. Bisa lihat nggak materinya? Bisa Bapak, bisa. Oke, Siap, baik. bisa Pak. Oke, baik. Mute kembali suaranya. Kelihatan ya? Baik, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang jaringan komputer, di mana di dalam pengantar sistem komputer itu ada kita mengetahui atau mempelajari dasar-dasar dari setiap materi yang akan didapatkan di ilmu komputer itu tersendiri. Nah, di sini kita akan bahas dasar dari tentang jaringan komputer. Perlu kita pahami bahwa di dalam komputer, dalam jaringan komputer itu ada terdiri dari 2 atau yang bisa dikatakan komputer yang lebih ya atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi dan untuk saling bertukar komunikasi. Di mana kita ketahui bahwa dalam penyusunan atau penyusun jaringan komputer itu ada 2, pertama terminal, kemudian media transmisi. Nah, terminal itu seperti atau workstation ya, atau PC, laptop dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa menghubungkan komputer kalau kita tidak punya PC, laptop dan lain-lain. Kemudian media transmisinya seperti atau biasa dikatakan media penghubung. Kayak apa itu media penghubung? Kayak kabel LAN, kabel fiber optik. Nah, kemudian macam-macam kabel ya. Di sini ada beberapa dibilang kabel twisted pair, koaksial, fiber optik, kemudian kalau embedded bagian medianya gelombang radio, gelombang mikro, infrared, atau yang sekarang biasa kita bilang wireless ya. Oke, kemudian di sini kita perlu ketahui juga ada bermacam-macam kabel, tipe kabel yang biasa digunakan dalam akses jaringan yang biasa kita temui. Ini mungkin kalian coba bisa lihat gambar, pasti kalian lihat kabelnya nih bagi laki-laki ya yang biasa mungkin kerja-kerja apa sambung-sambung kabel. Ini pasti tahu nih kabel apa ini. Ini dibilang kabel koaksial yang biasa digunakan di TV kabel. Kalau yang pernah kalian lihat di TV kabel yang biasa untuk jaringan kalau kita menonton TV channel TV parabola, ini kabelnya seperti ini. Itu disebut kabel koaksial. Di mana dalam kabel koaksial itu mempunyai konektor T atau BNC di mana jarak jangkauannya bisa 500 kurang lebih atau 500 meter. Kemudian bandwidth standarnya dia hanya 100 Mbps. Selain itu juga harganya yang murah, cuma instalasinya susah. Kenapa dikatakan susah? Kabelnya ini yang terlalu ribet. Terus kabelnya itu keras, dia agak sulit. Nah, kemudian yang kedua itu kabel twisted pair atau yang biasa kita bilang kabel untuk LAN ya, kabel LAN.
mungkin kalian ya yang pernah sekolah di SMK, yang pernah mendapatkan mata kuliah jaringan, mata pelajaran jaringan pasti paham ini kabel apa ini. Mungkin kalau dulu orang bilang kayak kabel telepon, tapi kalau di internet itu dibilang kabel twisted pair. Gimana di dalam twisted pair itu ada dua macam, UTP dan STP. UTP itu apa? Itu adalah unselect twisted pair, itu di mana tingkat resistensinya rendah, lapisan luar pelindung kerusakan fisik kabel itu maksudnya lapisannya lebih kuat. Kemudian dia menggunakan konektor RJ45, itu konektor untuk menyambungkan kabelnya ya, dalam arti untuk soketnya. Kemudian dia dalam bandwidth kecepatannya yang bisa dihasilkan dari kabel ini bisa sampai 100 Mbps. Yang tadi itu ini salah ya, seharusnya 100 kbps, ini terbalik. Bukan terbalik, ini Bapak salah tulis. Nah, kemudian ya, jarak jangkauannya bisa sampai lebih dari 100 meter. Kalau yang tadi dia ini 50 ya, sorry Bapak salah tulis, ini sebenarnya 50 bukan 500. Kemudian instalasinya mudah dan kabelnya murah. Sedangkan kabel STP atau biasa disebut silent twisted pair itu tingkat resistennya lebih tinggi dibanding UTP. Kenapa tingkatnya lebih tinggi? Karena kabel ini biasa sudah digunakan untuk penginstalan seperti CCTV yang sudah menggunakan media atau konektor besar, tapi dia masih menggunakan juga konektor EJ545. Biasa kabel STP ini digunakan untuk instalasi jaringan ketika kita menggunakan topologi jaringan star. Nanti kita pelajari itu apa itu topologi jaringan star. Kemudian sama bandwidth-nya 100 Mbps, jarak jangkauan lebih dari 10 meter, instalasi mudah, tapi dia lebih mahal kabelnya dari UTP. Lanjut, sambungan kabel UTP. Nah, di sini kalian perlu pahami dalam membuat satu jaringan LAN itu ada dua macam tipikal kabel yang akan kita sambungkan ya, sambungkan ujung dari tipe warnanya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa warna. Nah, kalau kita lihat straight kabel itu untuk menyambungkan klien dengan hub atau router. Nah, sedangkan cross kabel itu klien ke klien. Maksudnya klien ke klien itu satu PC ke satu PC. Tapi kalau klien ke hub itu berarti satu PC ke hub. Hub itu adalah satu perangkat penyambung koneksi jaringan LAN-nya. Jadi nanti di situ sebagai server di mana satu server itu bisa membagi ke banyak klien. Nah, itu dibilang hub atau router. Kalau kalian pernah lihat kalau orang pasang IndiHome, nah di situ kan ada nih, tapi IndiHome itu sudah bukan dibilang router ini ya, router WiFi. Kalau ini cuma router, berarti cuma bukan media tapi alat penyambung atau pusat sentralnya untuk pembagi. Nah, itu biasa menggunakan kabel straight. Maksudnya straight, kalian perhatikan tipikal warnanya. Di sini sama ya, white orange, white hijau biru, white biru hijau, white coklat coklat. Nah, kalau ukuran untuk kabel straight itu di ujung sini dan ujung sininya harus sama urutan warnanya. Nah, kalau untuk cross kabel itu tidak boleh sama ya. Jadi di kabel ujung sebelah sini dia harus white hijau hijau, white orange blue, white blue orange, white coklat coklat. Nah, kenapa beda? Yaitu kita perhatikan lagi bahwa cross kabel itu dia client to client, hub to hub. Maksudnya dari PC ke PC. Nah, oke, kita pakai straight kabel, cross kabel berarti yang bermula dari hijau, white hijau hijau, white orange blue, white blue orange, white coklat coklat. Nah, ini dasar-dasar penyambungan kabel ya. Misal nih, kamu mau menyambungkan dua PC komputer, saling bisa sharing data. Nah, kalian menggunakan kabel straight, nggak bisa, pasti nggak bisa nyambung. Kenapa? Nah, karena ini aturannya itu kalau straight itu berarti harus kalau menyambungkan ke client to client itu harus kita menggunakan cross. Tapi kalau kita pakai straight dia akan tidak terbaca.
Kenapa? Ya ini karena ketentuannya klien itu kalau pakai kabel Stride dia hanya bisa menyambungkan klien sama ke hub atau ke router. Sedangkan kalau untuk ke klien-klien kita harus menggunakan kabel cross kabel. Nanti kalau kalian memang penasaran kabelnya seperti apa, nanti insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan lah kalau memang Bapak masuk, Bapak bawa kasih lihat kalian. Kabelnya itu yang kayak gimana. Terus aturannya seperti bagaimana kalau kita mau ini. Nah ini kalau orang-orang jaringan, ini wajib dihafal ini, hafal mati. Kalau saya mau nyambung kabel strike, warna apa yang di luar? Kalau saya mau ngambil kabel cross, warna apa nih yang di luar? Jadi itu harus dihafal mati ya. Tapi Bapak yakin kalau orang jaringan pasti paham. Oke, kita lanjut. Lewati dulu bahas kabel-kabel. Oh, masih di kabel nih. Sekarang fiber optik. Mungkin kalian pernah mendengar nih, Telkom sekarang udah pakai fiber optik. Itu apaan sih? Kabel yang di bawah laut kah yang orang bilang gitu? Ya, emang ada dua tipikal ya. Kalau yang sekarang kabel di bawah laut itu juga dibilang fiber optik, tapi dia lebih yang apa ya, perangkatnya atau ininya lebih tebal karena dia sudah masuk di bawah laut ya. Tapi kalau yang kita kenal fiber optik itu seratnya lebih halus ya. Coba mungkin pasti di antara kalian pernah melihat orang IndiHome pasang jaringan di rumah kalian. Mungkin ya kalau ada di antara kalian yang pasang IndiHome. Coba kalian perhatikan kabelnya itu cuma ada dua. Dua itu maksudnya kalau kalian lihat dari serat kabelnya itu cuma kayak ada dua kabel. Nah, ternyata kalau kita buka di dalam serat itu tetap ada bermacam-macam. Cuma kita harus paham bahwa ada beberapa kabel saja yang digunakan. Itu dimana fiber optik itu transfer datanya dalam bentuk cahaya. Kenapa dibilang cahaya? Karena dia sudah lebih simple kabelnya. Maksudnya simple yang tadi kita lihat ada white orange, white blue orange, white ini banyak warna yang digunakan. Nah, tapi di sini dia paling banyak tuh ada tiga atau bahkan cuma 4. Tetapi yang digunakan cuma 2. Kemudian bandwidth-nya besar, bisa sampai mencapai gigabyte. Nah, makanya kalau jaringan-jaringan yang kencang itu rata-rata sudah pakai namanya instalasi jaringan fiber optik. Jarak jangkauannya bisa lebih jauh sampai berkilo-kilo ya. Kemudian tanpa repeater, maksudnya tanpa repeater itu tanpa gangguan dari satu apa ya, biasa orang bilang signal. Nah, tapi dia menggunakan kabel tapi yang lebih ini. Kemudian kebal terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Maksudnya dia lebih ini ya, kalau kayak ada petir-petir atau apa itu dia tidak ada pengaruh. Kemudian yang berbeda di sini fiber optik perangkatnya mahal. Perangkat apa nih? Kabelnya aja mahal. Kabelnya aja itu memang murah, tetapi dia punya proses penyambungan tuh luar biasa. Alatnya tuh mahal banget untuk kita gunakan. Di kampus perlu kalian tahu bahwa di kampus juga kita sudah pakai kabel fiber optik. Jadi untuk kami yang di bagian IT, rektorat, gedung rektorat itu kita sudah pakai jaringan yang sudah menggunakan kabel fiber optik. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan browsing, download, upload kita sudah tidak terganggu lagi atau terhambat. Dulu terakhir Bapak waktu gabung ke USLIM, maksudnya kembali ngajar 2018, itu kita masih ya sulit dalam arti kita masih harus ke warnet, kalau mau sinkron data kita masih harus ke warkop atau kayak kafe-kafe yang menyediakan internet ya. Karena itu, tapi ya puji Tuhan alhamdulillah juga Pak Rektor kita itu sangat mendukung proses-proses pengembangan di kampus, sehingga kita datangkan yang namanya server, kita kasih naik band, kita pasang jaringan di kampus. Akhirnya kita bisa sekarang untuk proses pengiriman data, penguploadan data, download data, kita sudah tidak terganggu lagi. Nah, tapi kalian perlu pahami, kita akan terus berusaha untuk mengembangkan teknologi ataupun jaringan di kampus agar seluruh mahasiswa semoga di nantinya bisa menggunakan itu juga. Maksudnya bisa mendapat pelayanan untuk jaringan internet.
Sebenarnya kita sudah ingin terapkan, cuma karena bandwidth kota kita tidak besar ya, yang kita dapatkan cuma 10 GB. 10 GB itu terbagi untuk beberapa fakultas, belum lagi untuk operator. Nah, akhirnya kalau kita bebankan lagi ke mahasiswa, ya kasihan, nanti kalian harus membayar lagi biaya kuliah yang ada penambahan. Nah, akhirnya itu tidak dimasukkan ke dalam permintaan atau biaya kuliah kalian supaya tidak memberatkan. Dalam arti kalau itu ada masuk dalam pembayaran kuliah kalian, kalian wajib mendapatkan hak akses login atau internet di kampus. Tetapi itu hanya digunakan di dalam kampus. Di luar kampus ya kalian nggak bisa dapat jaringan. Tapi itu masih apa ya istilahnya kita masih berusaha untuk kalian juga bisa merasakan itu. Nah, kemudian lanjut lagi, nah, kita perlu pahami bahwa di dalam internet itu ada dikatakan network elektronik yang dimana melayani proses routing atau switching data. Nah, ini dibilang switching data itu maksudnya kita ada perputaran data ya, pengiriman, penerimaan. Sama yang kemarin kita bahas bahwa ada input outputnya, sama dalam jaringan juga seperti itu. Jadi ada dikatakan switching data. Itu namanya kita ada perpindahan data. Nah, di mana untuk menyediakan interface antar media transmisi yang berbeda. Switch mentransmisikan data ke server langsung ke klien yang ada dituju. Klien yang ada dituju maksudnya switch itu kita mengirim dan kita mentransmisikan, membagi data ke server. Jadi data itu kalau kita sudah punya server, kita nggak bisa langsung dari satu komputer ke komputer, enggak. Tapi kita nyimpan dulu ke server, nanti dari server dari yang sini ngambil dari server. Nah, jadi sebanyak data apa yang ada di satu instansi, satu pemerintahan itu pasti menggunakan server. Kenapa? Ya kita kan butuh penyimpanan. Komputer aja butuh penyimpanan. Sama, jadi kayak ada perusahaan yang di dalam sistemnya itu udah terkoneksi jaringan, kita perlu pahami bahwa pasti ada namanya ruangan server di mana server itu penyimpanan. Makanya kalau kita pernah nonton ya film-film hacker-hacker itu, pasti yang mereka tuju pertama servernya, yang mereka bobol dulu itu servernya. Kenapa harus servernya? Supaya dia bisa menarik semua data dari mana saja. Nah, gitu. Sama gitu. Kalau kita namanya mengirim data, pasti penyimpanannya semua utamanya ke server. Di mana biasa digunakan untuk LAN. Nah, LAN itu ini local area network ya, atau jaringan yang untuk kita pasang secara lokal. Hub mentransmisikan data dari server ke semua klien. Hub membagi bandwidth yang ada ke semua klien yang aktif saat itu. Nah, hub itu yang tadi saya bawa bilang kayak satu, nanti Bapak cari, siapa tahu ada juga di ruangan server, nanti Bapak bawa alatnya biar kalian bisa lihat kalau ketemu nanti. Nah, kemudian bridge atau jembatan yang menghubungkan jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih besar atau sebaliknya. Ya itu beberapa ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana router membagi jaringan atau mentransmisikan paket data langsung ke tujuan. Nah, kita bisa perhatikan ya, gambarnya memang agak buram, tapi saya yakin kalian masih bisa lihat. Nah, di mana di sini digunakan untuk jaringan yang lebih luas. Nah, di sini kita lihat di bagian tengah ini ada router. Nah, yang hijau ini Amayo, ini dibilang hub. Ini router, ini dibilang transmisi ya, atau yang tadi kita sebut switch. Dia proses pengiriman. Nah, jadi dari komputer A, B, C, dia pasti akan menyimpan dulu atau mengirim melewati router. Nah, setelah router itu yang lain bisa mengambilnya juga, sama kebalikannya. Dan ingat router itu dia tugasnya membaca atau mencatat network address atau alamat dari setiap komputer ini, Dari setiap komputer ini tuh ada alamat-alamatnya, bukan alamat palsu, tapi alamat jelas. Atau dibilang IP address-nya ada. Nah, itu nanti kalau kalian pelajari jaringan, nanti ada mata kuliah jaringan. Nah, itu lebih detail ya. Namun di sini Bapak kasih lihat secara garis umumnya bahwa ini instalasi yang dikatakan menggunakan router. Ini Bapak ambil di laman http ajolinux.co.acc 2019. Udah lama. Nah, di mana yang keempat itu ada perangkat lunak standar arsitektur jaringan. Ini tadi yang ketiga ya, network elektronik. Di
mana yang kelima standar arsitektur jaringan. Oke, di sini kita perlu tahu bahwa penggunaan jaringan itu komputer sudah ini ya, sudah mumpuni ke semua ini ya, semua aspek ya. Maksudnya ke semua aspek itu kita bisa lihat di rumah saja sudah menggunakan jaringan. Apa itu jaringan maksudnya yang ada di rumah? Dalam rumah aja kalau kita sudah menggunakan komputer, kita pasti butuh jaringan. Ya kita bisa aksesnya apakah itu kita tethering data dari HP atau kita pakai di home. Di mana di dalam home application itu bisa kita mengakses informasi jarak jauh. Maksudnya apa? Nah, akses apa? Browsing dan lain-lain. Jadi jaringan itu sudah semerta-merta dalam arti kita sudah masuk dalam kehidupan manusia ya. Ya HP aja kalau kita nggak pakai jaringan mana bisa ikut Zoom meeting kayak gini. Kalau tanpa jaringan mana bisa kita mau komunikasi sama teman-teman via WhatsApp dan lain-lain ya, media-media komunikasi. Kemudian komunikasi jarak jauh ya pasti sudah bisa, media hiburan. Apa media hiburan ya seperti TikTok, apa bla bla bla, Instagram, YouTube dan lain-lain. Elektronik komre ini maksudnya elektronik tentang info-info elektronik yang berkaitan dengan media-media. Di mana di dalam penggunaan jaringan komputer kita juga pasti tahu ya, dalam perusahaan juga sudah menggunakan. Kemudian mobil user pasti ya laptop, handphone, tablet, nah itu semua sudah pasti menggunakan jaringan yang tadi Bapak sampaikan. Dimanapun kita sudah pasti menggunakan jaringan. Nah, saya yakin bahwa kalian yang udah biasa menggunakan jaringan pasti stres kalau jaringan itu hilang. Ya sama, Bapak juga begitu. Karena apa? Selain pekerjaan ya pasti kebutuhan apa ya orang bilang sudah masuk dalam kebutuhan hiburan. Ya kita kalau jenuh di rumah ya pasti apa? Main-main YouTube, main game. Ya kalau nggak ada jaringan ya bengong juga. Ya syukur kalau ada mungkin kesibukan lain. Tapi saya yakin bahwa untuk di zaman milenial sekarang, kalau jaringan mati, mungkin orang bilang lebih baik saya juga ikut mati. Lebih baik kali ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Sampai kalau sudah jaringan muncul, sudah jelek, itu entahlah, sudah ada saja status-status yang sudah maki-maki jaringan. Emang jaringan itu siapa? Kamu maki? Emang dia bisa dengar? Kan enggak. Nah, tapi saya harap bahwa ya itulah, karena kita sudah di ini ya, di apa istilahnya orang bilang jaringan itu sudah menjadi kebutuhan lah. Jadi otomatis ketika nggak ada ya banyak manusia yang bakalan stres. Itu sudah pasti. Nah, di sini kita perlu tahu ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer yang tadi Bapak bilang ada disebut LAN, Local Area Network. Apa itu LAN? Nah, kenapa dikatakan LAN? Bukan LON, bukan ELON. Nah, kalau ELON berarti sendiri ya. Jangan sendiri, bahaya. Nanti stres lagi. Sendiri itu nggak enak. Ya, kalau LAN itu local area network. Maksudnya jaringan yang ada di sekitar kita aja. Misalnya gini, kayak di kampus, di USUIM itu pakai jaringan LAN. Tetapi LAN yang sudah berbasis Internet of Things. Dalam arti Internet of Things itu internet yang sudah menggunakan jaringan luas. Memang sistem jaringan dalam USUIM ini kita pakainya LAN, masih pakai kabel LAN. Tapi sudah ada beberapa kita sudah gunakan kabel fiber optik. Jadi untuk sharing data ke setiap jurusan kita sudah bisa dari setiap jurusan ini ke sini, dari rektorat ke fakultas, dari fakultas ke rektorat kita sudah gampang. Tidak lagi yang harus kita bawa berkas ke sana, nanti dari sana bawa berkas ke sini, enggak lagi. Jadi tinggal bilang, Pak Anto saya butuh data ini, bisa nggak kirim? Sudah, saya tinggal kirim aja. Tinggal masuk di jaringannya Pak Teksa misalnya, Bapak tinggal kirim. Nah, nanti mereka tinggal ambil dari sana. Ya sudah sampai di situ ya. Nah, di mana dalam LAN itu ada 3 lagi nih terbagi. Dibilang low speed PC network, kemudian ada medium speed, kemudian ada high. Nah, mungkin sudah bukan bahasa asing ya, low, medium, high. Kalau low ya paling lambat, medium ya sedang-sedang, cepat enggak, pelan enggak. Kalau high pasti sudah cepat ya. Nah, di situ pasti kita sudah lihat bahwa kecepatannya pasti berbeda. Nah, kalau low itu dia paling rendah 1 Mbps ke bawah,
Kalau medium bisa sampai 20 Mbps. Kalau high speed bisa di atas 20 Mbps. Nah, yang kalian perlu paham di USWIM kita baru masuk di medium. Kita masih berusaha masuk ke high speed ya. Kenapa masih di medium? Perlu kalian pahami di Nabire untuk pemerintahan, instansi pemerintahan, ASN ya, instansi swasta kayak kampus swasta seperti ini, kita punya bandwidth yang bisa diberikan cuma sampai 20 Mbps, nggak bisa lebih. Padahal nih hebat-hebat nih di Jayapura aja sudah bisa sampai 100 Mbps, bayangin. Kita aja belum loh. Nah, makanya banyak sih mahasiswa bilang, kenapa kita nggak dapat akses internet di kampus? Itu impian kami, semua mahasiswa akan merasakan itu, tapi entahlah, entah kalian nanti dapat atau enggak, tapi itu sudah menjadi program kami. Program di PTIK ya, Pusat Teknologi Informasi USWIM ya. Karena impian kami ya kita mau mahasiswa duduk bisa mau belajar di luar, di mana saja bisa dengan mengakses jaringan. Terutama ketika kita lagi nyantai-nyantai, kita bisa ikut kuliah di kampus, mau duduk di mana aja bisa. Maksudnya untuk mengakses jaringan di kampus ya. Untuk ke high speed ini kita masih berusaha. Dalam arti berusaha kita selalu mewujudkan impian-impian yang baik untuk memajukan teknologi, terutama di USWIM ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut MAN. MAN bukan manusia ya, bukan Spider-Man, bukan Spider-Man, tapi ini MAN itu maksudnya Metropolitan Area Network. Siapa sih yang pernah di mana itu yang biasa menggunakan MAN? Nah, kalau dibilang MAN itu yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah. Maksudnya apa? Dia membackup satu kabupaten. Ngerti? Maksudnya satu kabupaten. Berarti itu satu Nabire nih. Itu jaringannya sudah menggunakan jaringan MAN namanya. Kenapa? Karena dia sudah jaringan yang luas. Di satu, kalau di Nabire itu biasa orang bilang di pusat PTIK-nya juga pusat teknologi dan informasi daerah itu biasanya. Optikom sorry. Apa sih dibilang itu kalau yang di kantor bupati? Pokoknya ada satu bagian pusat itu, disitulah yang harus ditanamkan namanya sistem MAN. Jadi dia mengontrol satu jaringan yang ada di Nabire. Tapi ya nggak tahu ya Nabire ini sudah pakai atau belum, tapi saya yakin sih mudah-mudahan sudah ya. Tapi banyak sih teman-teman yang kerja di instansi ngeluh-ngeluh juga jaringan. Aduh di kantor gini, aduh di kantor gini. Saya masih bisa sombong aja di kampus enggak bagus kok. Ya karena untuk kita hak akses dosen yang masih lumayan kencang. Nah ini yang biasa digunakan ya kalau kita sudah berbicara tentang satu instalasi jaringan besar, atau yang masih mencakup daerah itu menggunakan Metropolitan Area Network. Nah, di sini makanya disampaikan bahwa mencakup area yang lebih luas dari LAN. Nah, jadi kalau LAN itu kayak satu wilayah kampus saja. Nah, kita bedakan ya. Kalau MAN itu kayak satu kabupaten. Nah, sedangkan WAN, Wide Area Network, itu sudah mencakup geografis. Maksudnya geografis satu dunia yang pakai. Yang satu dunia yang pakai ini apa? Seperti apa? Google. Nah, Google itu sudah pakai WAN karena seluruh dunia bisa mengakses YouTube. Nah, itu sudah pakai jaringan ini. Jadi dimanapun kita bisa mengakses. Ya kan? Kalau WAN. Nah, sekarang kalau WAN, kalau LAN bisa akses di USWIM saja. Ini perbedaan filosofi pemahaman bedanya ya. Kalau LAN itu jaringan yang bisa diakses misalnya di USWIM ada pasang jaringan LAN. Jadi saya masuk di jaringan, saya masuk di lingkungan USWIM, saya bisa gunakan jaringan itu. Tapi saya keluar USWIM sudah nggak bisa. Nah, itu LAN. Kalau WAN, saya ada di Nabire, saya masuk di kantor ini, saya bisa akses untuk minta data, misalnya saya ke Dukcapil, saya minta data penduduk, saya bisa dapat. Nah, itu kan dia menggunakan data WAN. Data MAN. Nah, tapi kalau sudah WAN, ya misalnya saya mau di mana aja, mau saya di bawah kolong jembatan, saya mau di provinsi mana, saya bisa mengakses ya. Yang seperti apa ya itu Google, YouTube dan lain-lainnya. Kita mau di mana aja udah bisa. Nah, itu berarti sudah mencakup world ya, geografis. Jadi itu makanya dikatakan one wide area network. Yang mana bisa kita akses di mana saja. Makanya di sini kalian lihat gambarnya, ada gambar dunia, servernya ada di mana-mana. Nah, kemudian bisa diakses seluruh dunia.
Nah, itu mencakup geografis ya, dibilang WAN. Jadi kalian harus paham itu ya. Paling tidak paham lah dibilang LAN, MAN, WAN. LAN, MAN, WAN. Nah, jadi singkat saja LAN, MAN, WAN. Penting jangan WAN, LAN, MAN. LAN, MAN, WAN. Nah, itu. Itu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network. Itu dasar-dasar ini ya. Apa orang bilang settingan jaringan di mana sesuai kebutuhan. Nah, kita juga harus paham lagi bahwa di dalam topologi jaringan itu ada beberapa pemahaman di mana topologi itu yang dimaksud adalah struktur atau desain atau bentuk. Nah, jadi di dalam jaringan itu ada lagi dibilang topologi nih. Dibilang topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, nah, ini macam-macam. Nah, topologi ring. Nah, topologi ring itu kayak host ke host, setelah dan sebelumnya. Maksudnya bagaimana nih? Jika satu rusak, semua jaringan terganggu. Nah, itu dibilang topologi jaringan. Maksudnya apa? Misal nih, kalian lihat gambar ini, touch saya kelihatan kan, touch mouse ini kelihatan. Nah, kalau saya sambung ke jaringan sini, kemudian saya sambungkan lagi ke sini, terus di sini rusak, ya ini juga pasti nggak bisa, jaringannya nggak bisa terkoneksi, sama sampai ke ujung nih. Jadi ini tersambung satu arah aja nih, satu arah. Itu dibilang topologi ring ya, di dalam berbentuk ring. Ring itu apa? Biasa orang bilang ring itu kayak apa, besi yang bulat itu ya, ring. Kalau orang cincin juga kan dibilang ring. Nah, jadi dia bulat. Prosesnya itu cuma sekali jalan gini. Nah, jadi kalau misalnya saya pasang 3 komputer kan, nah 1, 2, 3. Yang rusak yang di sini, otomatis yang ini sudah tidak ada jaringan lagi nih, pasti nggak bisa. Karena kenapa? Dia cuma bersifat topologi ring ya, berputar sekali. Tapi di sini aman komputernya karena dia nggak lari kembali ya, nggak, kecuali saya pasang 4 komputer, di sini yang rusak. Nah, sama aja, berarti di sini juga bukan rusak, tapi jaringannya nggak bisa terkoneksi. Nah, itu dibilang topologi ring. Biasanya ini digunakan kayak biasa kalau kita mau bikin akses di rumah aja ya. Kalau kita mau bikin kayak punya di rumah ini punya 4 komputer di kamar A, kamar B, kamar C, kamar D. Saya mau bikin instalasi jaringan. Ya pakai topologi ring aja. Karena kenapa? Cuma 4 komputer atau 5. Nah, kita pakai gunakan ini aja. Tapi selalu harus monitor bahwa jangan sampai ada gangguan di komputer yang B ini. Kalau ada gangguan di sini, otomatis yang 2 C dan D nggak bisa juga. Tapi yang selamat ya di yang A aja, yang masih bisa. Karena yang rusak malah yang di B-nya. Itu ininya, pemahamannya ya, supaya kalian bisa paham. Kemudian perubahan jumlah perangkat sulit, instalasinya memang mudah, tetapi ya aliran datanya juga lebih cepat. Nah, kenapa? Karena dia satu arah. Cuma satu, jika satu rusak, semua jaringan terganggu. Nah, jadi itu bahayanya. Bisa jadi juga seperti itu. Oke, kita lanjut topologi bus atau bus orang bilang. Nah, kita bisa lihat di sini juga dia ini ya, satu arah tapi dia nggak lingkar, dia nggak ngelingkar kayak yang pertama atau dibilang jaringan star ring. Tapi dia satu arah aja, satu arah ke sana. Jadi nggak ada kembali lagi ke dalam server. Nah, ini juga kita bisa perhatikan bahwa semua perangkat terhubung melalui kabel tunggal. Jumlah perangkat yang terhubung dapat dirubah tanpa mengganggu yang lain. Maksudnya apa? Misal, di sini nih ada bermasalah. Ya, dia nggak bisa mengganggu yang ini, dan ini. Nggak akan bisa. Ya, karena dia sudah punya jalur sendiri. Nah, itu bedanya ya, bus ya, atau bus. Kemudian jumlah perangkat yang terhubung dapat dirubah tanpa mengganggu yang lain. Oke, instalasi relatif mudah. Nah, jika trafik data tinggi akan terjadi kemacetan. Nah, kekurangannya di situ. Kalau ada traffic data tinggi, maksudnya lonjakan jaringan yang tidak diatur. Karena kekurangan dari topologi bus itu trafficnya kita sulit untuk tentukan. Jadi ketika ada down, orang bilang biasa down jaringan itu ini terbalik, tapi dia biasa kalau trafiknya naik itu malah menjadi kemacetan karena pembagiannya ini dia tidak sama seperti topologi
ring ya. Yang tadi Bapak bilang, dia meskipun di sini rusak atau di sini rusak, dia nggak menjadi pengaruh ke yang lain. Karena ya di situ aja yang nggak bisa tersambung. Tetapi ketika traffic datanya tinggi, kemungkinan bisa menjadi kemacetan untuk semuanya. Karena pembagiannya yang tidak ini. Nah, ini topologi bus yang perlu kalian paham ya, bahwa yang keuntungannya apa, kekurangannya apa. Nah, sedangkan topologi star kita bisa lihat yang tadi Bapak bilang, kalau star itu pakai hub atau switch, di mana dari server masuk ke hub, yang lainnya semua komputer ini masuk ke hub. Ini yang kita gunakan di USWIM, menggunakan topologi star, di mana semua yang ingin mengakses itu semua lewat hub dulu, baru ke server. Nah, ini topologi star ini yang sudah digunakan oleh IndiHome, sudah digunakan untuk media-media server-server lainnya. Begitu. Nah, jika satu host rusak, yang lain-lain tidak terganggu. Nah, ini juga dia punya kelebihan ya, bahwa dia tidak akan mengganggu koneksi yang lain. Kemudian mudah terdeteksi jika ada kerusakan, kemudian membutuhkan banyak kabel. Nah, di sini kekurangannya karena dia per satu-satu masuk ke switch hub atau hub switch, makanya dia membutuhkan kabel yang lebih banyak. Nah, kenapa lebih banyak? Komputer ini kabelnya sendiri ke switch hub, komputer ini sendiri, ini pun sendiri. Lain lagi yang dari sini ke server, jadi banyak kabel yang digunakan. Ya, kalau nanti kalian pengen lihat, ya nanti Bapak kasih lihat switch hub yang ada di USWIM itu. Oh, lihat kabelnya tuh, lihat. Orang mungkin bingung, ini kabel apa aja nih semua banyak seperti ini. Tapi ya itu, masuk dulu ke switch, nah, switch masuk ke jaringan, jaringan masuk ke server. Nah, itu yang kita gunakan ya di USWIM. Kemudian topologi mesh. Nah, ini topologi mesh ini dia kayak bentuk bintang ya, di mana dia bisa mengirim, dia bisa menerima untuk pengiriman data, terus kemudian dia bisa saling terhubung ke host lain dengan kabel tunggal. Jadi dia satu akses dalam satu komputer itu bisa sampai 4 akses. Maksudnya 4 apa? Lihat nih kabel-kabelnya. 1, 2, 3, 4 masuk, semua bisa masuk ke sini, masuk ke sana, masuk ke sini. Jadi dia lebih mudah kalau digunakan dalam instalasi ini. Tetapi malah instalasinya yang menjadi rumit, pemasangannya. Dan sama ya, dia juga tidak mengganggu ketika ada satu komputer rusak, dia tidak akan mengganggu komputer lain. Kemudian kekurangannya juga biaya pemeliharaannya tinggi. Kenapa? Karena aksesnya ini bekerja keras ini. Koneksi-koneksinya seperti ini yang akan bekerja keras satu sistem komputer. Makanya jarang digunakan menggunakan topologi mesh ini. Selain instalasinya rumit, biaya pemeliharaannya juga pasti tinggi. Makanya yang tadi Pak bilang, kalau di USWIM dia menggunakan topologi star. Nggak tahu ya kalau di tempat lain, mungkin pernah ada yang menggunakan ini, tapi ya siap-siap aja biaya pemeliharaannya yang tinggi. Maksudnya ketika ada yang rusak ya, pasti beli lagi kabel, nyambung lagi. Topologi tree. Nah, kalau sudah topologi tree ini sudah topologi yang besar ya, yang dimana dia tetap melewati switch hub, tetapi jalur-jalurnya sudah besar. Di sini gambarnya tidak terlalu detail, tapi saya harap kalian paham bahwa kotak ini adalah switch hub, ini adalah terminal utama atau rel utamanya. Nah, di setiap itu ada terminal, di setiap itu ada switch. Jadi di setiap ini ada switch, kemudian terhubung ke server. Sama, ini yang memang pasti untuk identifikasi kerusakannya ya mudah diketahui. Jika cuman kekurangannya bahwa jika kabel tunggal rusak maka seluruh jaringan rusak. Nah ini kekurangan. Kemudian susah untuk pemeliharaan. Gambar cabang-cabangnya aja pasti ribet. Kalau mau pemeliharaannya. Kemudian sering terjadi tabrakan data. Wow, tabrakan. Maksudnya tabrakan itu data yang diakses bisa saling ini ya, saling nabrak. Maksudnya saya ngirim, ada yang ngirim. Bisa aja nggak bisa nyampe nih. Karena dia saling penuh.
Tantangan mo dulu dati. Oke, kita lanjut. Tipe jaringan komputer juga ya, bahwa kita harus paham bahwa ada client to server. Nah, ini yang saya bilang yang banyak digunakan ya, bahwa server itu adalah komputer yang menyediakan berbagai fasilitas bagi komputer lain dalam jaringan. Klien yang menerima fasilitas tersebut. Nah, mana sistem keamanan dan backup data lebih baik, kecepatan lebih tinggi, kemudian kekurangannya sangat tergantung pada server dan biaya operasional yang mahal. Nah, ini juga yang kita sudah pakai ya di dalam sistem jaringan kita di USWI, client to server. Itu maksudnya client to server itu ada garis tengahnya nih ya, client to server itu dibilang cara bacanya. Kemudian peer to peer. Nah, ini juga server tidak sepenuhnya sebagai server tapi bisa juga sebagai user. Cuma kita jarang, kita tergantung dari kebutuhan atau pembackupan data ya. Dari kita baru kita gunakan peer to peer. Mana keuntungannya itu atau kelebihannya tidak bergantung pada server, kemudian biaya operasional lebih murah, dan namun kita harus tahu bahwa kekurangannya ada kinerja lebih rendah, kemudian sistem keamanan dan backup data dilakukan oleh masing-masing user. Itu maksudnya bahwa dia tidak menggunakan server, jadi peer to peer langsung. Jadi ketika ada kinerja yang istilahnya banyak, ya pasti membutuhkan waktu yang lama. Karena dia sistem by system, jadi cuma satu akses. Tapi kalau kita menyimpan ke server dulu, kayak client to server, baru kita menarik datanya dari server, nah itu yang dibilang bisa di mana aja. Nah, ini juga ada pemahaman tentang protokol, bukan protokol kesehatannya, bukan protokol COVID juga, tetapi protokol atau aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi dalam jaringan komputer. Hal yang perlu diperhatikan dalam protokol itu seperti sintaks, semantik, timing. Nah, itu maksudnya sintaks itu adalah sintaks atau source code dari pengaturan jaringan tersebut. Kemudian semantik itu adalah aturan-aturan dalam jaringan. Kemudian timing adalah timing perintah atau timing pekerjaan dalam suatu sistem. Di mana fungsi protokol itu ada beberapa, yang dimana fragmentasi dan reassembly, kemudian encapsulation, habis itu ada lagi dibilang connection control, menghubungkan komunikasi antara transmitter dan receiver, kemudian ada flow control, mengatur perjalanan data, kemudian ada error control. Nah, error pun ada ya, bahwa dalam satu protokol jaringan itu ada disebut error. Error itu maksudnya apa? Gagal. Kontrol yang gagal atau pengontrolan gagal. Kemudian ada transmission service, memberikan pelayanan yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan. Ya, kalau untuk pengertiannya nanti kalian bisa cari aja, fragmentasi dan assembly ini apa, encapsulation itu apa, itu ada. Dia sudah dijelaskan lebih detailnya. Nah, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa kita pelajari pada prinsipnya dasar-dasar ya dalam jaringan. Karena kalau Bapak masuk ke dalam ranah lebih detailnya, itu berarti kita sudah belajar tentang sistem jaringan komputer. Jadi yang kita ajar ini cuma sistem pengantar ya. Jadi kita paling enggak kita tahu nih dalam jaringan itu ada apa-apa aja. Nah, di mana jenis-jenis protokol juga ada beberapa ya. Di mana mulai dari TCP, UDP, ARP, RARP, banyak ya. Nanti kalian baca-baca aja. Di mana ada beberapa pemahaman slide, SMTP, kemudian ada tadi kita jauh ini CMP, NetBIOS, P3, SLIP, POP3, banyak ininya ya. TTP, FTP, itu macam-macam. Nanti kalian bisa baca aja. Nah, di mana juga ada network interface atau card, atau biasa dibilang NIC. Kemungkinan semua komputer terhubung dengan jaringan melalui kabel jaringan, dipasang ke motherboard di komputer. Fungsi NIC itu adalah peranti yang menyambungkan kabel dari jaringan dengan komputer. Peranti itu maksudnya alat ya, yang menyediakan pengamatan secara fisik, artinya kartu jaringan memiliki kode tertentu yang unik.
Kemudian yang ketiga mengkonversi data menjadi bentuk bit. Ya ini jaringan-jaringan nanti kalian bilang. Di sini kita bisa lihat, mungkin ada yang pernah lihat ini tersambung untuk kita pasang ke dalam CPU ya. Kalau di dalam laptop sudah nggak pakai gini. Dia langsung kabelan yang ini, yang sudah langsung paten di dalam di dalam laptop. Kalau kalian pernah lihat ada slot yang untuk bisa masuk konektor RJ45 di laptop tuh pasti bisa. Tapi laptop terbaru kayaknya nggak bisa deh. Dia harus pakai konektor. Internet, dibilang internet card, menyediakan port untuk kabel koaksial atau T-Pair dengan konektornya masing-masing. Ini konektor BNC ya. Kalau dulu orang pakai PC ini masih ada. Jadi kita kalau nggak pakai LAN, kita bisa pakai konektor BNC. Dia kayak anunya CCTV. Kalau kalian pernah lihat sambungan CCTV, itu dikasih masuk baru putar kabelnya itu. Maksudnya dia punya slot ya, supaya dia terkunci. Kemudian ada dibilang local talk connector, yaitu di mana peralatan jaringan untuk komputer Macintosh menggunakan sebuah kotak adapter. Maksudnya itu Macintosh itu yang sudah menggunakan produk Apple ya, Apple atau orang bilang Linux. Makanya Anda harus pakai konektor. Ini untuk kecepatannya lebih tinggi pastinya ya. Nah, kemudian token ring card atau umumnya mempunyai tipe konektor 9 pin. Maksudnya apa? Yang kayak Infocus punya ini ya, tetapi dia untuk jaringan ini. Menyambungkan kartu jaringan ke kabel network. Ini kabel untuk LAN atau menggunakan RJ45, ini konektor 9 pin atau DIN. Atau biasa orang bilang kayak sambungan kalau kita mau pakai Infocus itu dia kayak gini mirip. Oke, itu tadi materi-materi dasar ya dari sebuah jaringan komputer. Ya, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau gimana, silakan Bapak kasih kesempatan. Yang baru gabung, nanti Bapak posting live kita ini di YouTube ya, jadi silakan yang mau ikut. Dan mohon maaf, kamu ikut dari YouTube ya kamu absennya nggak ada. Kecuali kamu udah memang berkabar dengan Bapak. Jadi ya saya harap untuk ketua kelas atau ketua tingkat, ya saya biasa bilang ketua tingkat yang ada di room ini, mohon maaf maksudnya saya kasih tahu, lihat temannya baik-baik, cek namanya yang ada di absen, makanya saya bilang apa, tolong tulis namanya yang benar ya, jangan nama samaran, jangan nama gaul, jangan nama alay, tapi nama lengkapnya. Supaya ketua tingkatmu, ketua kelasmu tidak bingung mau absen kalian. Oke, ya. Revalinda Relinda, ini cewek apa? Namanya kok cewek? Lagi, Pak. Ini apa? Kenapa namamu Revalinda? Dari email, Pak. Nggak bisa rubah nama kah? Bisa kok. Bisa, Pak, bisa. Rubah Tadi nama, baru kan? ini jadi. Nanti ketua kelasmu bingung lagi. Wah, kenapa ada Revan ini baru tidak ada di absen? Nama email, Pak. Ya, atau kau kasih tahu ke kau punya ketua tingkat bilang kau hadir supaya dia tidak bingung. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan aktifkan mic-nya, silakan tanya. Supaya kalau ada yang ingin kalian bahas, ya kita bahas bersama. Atau mungkin ada apa ya istilahnya, selama kalian menggunakan jaringan, siapa tahu ada problem, ya silakan. Kita buka sharing-sharing untuk kita saling belajar. Bapak di sini ada mau tanya. Siapa? Nama yang mana? Noak Mute. Oh, Noak. Ya, silakan Noak. Bagaimana? Yo, di sini saya kurang mengerti masalah penyesuaian komputer jaringan. Di situ ada dua, terminal dengan transfer tasika. Itu saya kurang mengerti. Yang apa? Jaringan dan transfer? Iya, di sini penyesuaian komputer jaringan
dengan di situ ada 2 terminal dan itu saya kurang mengerti, jadi coba Terminal dan transfer. Oke, ya baik. di Baik, situ baik. kurang. Ya, pertanyaan yang baik. Pertanyaan baik, yang bagus. Ya, oke. Saya langsung respon ya. Terminal. Kita logikakan saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang dibilang terminal itu adalah apa? Tempat-tempatnya kayak di sini ya, terminal OYH, tempatnya mobil-mobil, taksi-taksi, menunggu penumpang, ya kan dibilang terminal. Nah, tapi di dalam pembelajaran jaringan yang dikatakan terminal itu adalah pusat di mana tempat apa ya untuk data itu tertampung. Tertampung dalam arti yang tadi kita katakan di dalam switch hub. Switch hub itu adalah dibilang bisa dikatakan dalam terminal, di mana terminal atau data yang bisa switch hub lagi server. Nah, itu dibilang terminal yang bisa menampung atau menyimpan beberapa data yang bisa ditarik oleh klien-klien. Nah, jadi kenapa ada terminal di dalam bahasa jaringan ya. Dan transfer, maksudnya transfer itu bukan transfer mata kuliah, bukan transfer kuliah atau transfer uang ya, tapi di sini transfer data. Nah, di mana di dalam aturan transfer di dalam sistem jaringan itu adalah transfer data juga yang berkaitan dengan kebutuhan dari instansi atau sub-sub ataupun kebutuhan dari sistem yang kita bangun. Misal nih, Bapak dari BAK nih mau transfer data ke Fatexa. Nah, Bapak buka sistem. By sistem menggunakan jaringan apa nih? Oh, jaringan tadi apa topologi jaringan LAN. Nah, Bapak tinggal kirim nih, buka IP-nya buka IP dari Fatexa, Bapak kirim sharing. Langsung dia bisa buka dari sana. Sama. Kalau dari sana juga mau transfer, tinggal bilang apakah dia mau via tapi jujur ya sekarang kita udah nggak pernah lagi kirim-kirim data itu pakai LAN, tapi kita sudah via WhatsApp, via Google, bahkan kita sudah via Google Drive, bahkan di USWIM khususnya kita sudah punya cloud sendiri. Cloud itu penyimpanan data-data dosen. Maksudnya gimana? Kalau saya mau kirim data nih, misalnya ke Pak Roy, Pak Edwin di jurusan, saya tinggal upload ke dalam cloud saya. Pak Edwin silakan download, ada di cloud saya kirim cloud downloadnya itu. Nah, kalau yang biasa digunakan yang pada umumnya orang simpan itu di cloud Google Drive. Kalian pernah dengar namanya Google Drive? Nah, disimpan di situ, kemudian kita tinggal sampaikan, silakan buka link ini untuk download. Nah, disitulah dibilang ada proses transfer namanya. Kita transfer data dulu ke dalam Google Drive, baru orang tinggal mengambilnya. Maksudnya begitu ya, siapa Noak? Jadi mengerti terminal itu yang kayak di mana, transfer itu seperti apa. Terminal itu ada tempat pusat di mana masuk data, bisa keluar, bisa masuk. Nah, begitu. Sedangkan transfer adalah media atau bukan media atau sarana untuk pengiriman. Dalam dunia hari-hari saja kita sering kok metransfer, ya metransfer uang, metransfer makanan. Misal dalam dunia hari, aduh tidak ada yang bisa antar, kita pakai just tip. Kok tolong antar dulu. Itu juga sama saya kalau dibilang transfer ya, kita mengirim. Cuma kalau bahasa transfer itu ya enggak mungkin dong kok panggil orang just tip ceria, misalnya kok panggil just tip, aduh kok tolong transferkan ke sana, ya kan bahasanya bukan transfer ya, tapi paling dibilang tolong antar aja ke sana. Tapi dalam bahasa jaringan tidak ada itu dibilang tolong dong antar ini ke sana, enggak, tapi dibilang transfer. Nah, kalau dalam bahasa bank apa transfer? Berarti pengiriman, ya kan? Pengiriman uang. Nah, dalam jaringan pun seperti itu. Begitu, Noah? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Kalau tidak jelas lagi, kita dulu ketemu. Yuk. Iya lagi. Ya, silakan. Saya Bapak beri kesempatan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Deborah ini lagi duduk santai di hutan mana nih? Hutan lagi. Di pantai mana ini? Kacamata lengkap. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu bertanya ya. Izin, selamat sore, Pak. Siapa ini yang mau tanya? Izin, saya Amelia. Amelia Budi Amelia, dari silakan. kelas A. Ya, izin, Pak. Di sini ada switch, yaitu mentransmisikan data dari server langsung ke klien yang ada di 7. Biasanya digunakan untuk LAN. Ini kan untuk LAN, Pak. Untuk penyimpanan datanya, yaitu switch di LAN. Sementara kalau MAN itu penyimpanan datanya disebut apa, Pak? Atau sama dengan LAN
main dan LAN, man, dan WAN. Nah, Apakah penyimpanannya kalau sama, oke, paham, disebut suite atau berbeda, Pak? Oke, Pak. Terima Oke, kasih. ya, terima kasih. Pertanyaan juga yang bagus. Karena tadi memang kayaknya tidak ada ya di dalam situ. Nah, kita juga perlu pahami ya bahwa LAN itu karena dia menggunakan jaringan yang lokal, jadi dia tidak perlu yang namanya menggunakan server. Kenapa Bapak katakan server? Nah, yang menggunakan server itu adalah yang tadi WAN dan MAN. Nah, karena dia sudah bersifat jaringan besar. Nah, makanya kalau di LAN itu pakai switch hub, kalau di WAN dan MAN itu pakai server. Jadi penyimpanannya yang harus data yang besar. Jadi dia punya server kayak USWIM. Meskipun USWIM jaringan ini masih dibilang kategori jaringan topologi LAN, tetapi kita juga menggunakan topologi yang tadi saya bilang star ya kalau nggak salah. Yang sudah ada server kita. Jadi kita bisa mengakses, kita bisa mengirim, kita bisa menyimpan. Nah, di mana orang bisa mengambilnya. Nah, kalau yang kayak One yang untuk dunia ya itu pasti Google aja punya server di mana-mana. Di Indonesia punya ada server Google. Di luar di setiap negara dia punya server. Nah, kenapa? Supaya di satu negara itu dia bisa lebih aksesnya lebih cepat. Makanya dia butuh server nih di setiap negaranya. Nah, kalau USWIM dia butuh server juga supaya apa? Saya menyimpan data ke server. Saya misalnya Bapak menyimpan data ke server USWIM. Bapak ke misalnya ke Jakarta atau ke Sulawesi atau ke Jawa. Bapak bisa akses data dosen Bapak karena di server USIM sudah menyediakan itu karena punya server. Di mana yang penting server itu terbackup oleh jaringan, saya bisa di mana saja bisa masuk untuk ngecek data Bapak. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau LAN itu pada prinsipnya biasa orang bikin itu kayak jaringan-jaringan untuk satu komputer ke komputer lain aja sih. Jadi kalau untuk sudah mengakses ke jaringan luar sudah belum bisa. Nah, itu dulu kita gunakan untuk proses transfer data. Maksudnya transfer data, kita belum bisa akses Google, belum. Waktu USIM terapkan LAN itu belum bisa. Tetapi misalnya nih yang dulu saya harus pegang berkas banyak-banyak nih kan. Aduh, Pak Anto tolong antar berkas kasih berkas ke prodi ini. Ya, mau tidak mau, Bapak pegang berkas, pegang bawa jalan turun ke Fateksa. Dulunya, begitu kita pakai jaringan LAN, kita nggak perlu lagi bawa berkas. Tinggal kita masuk setting IP, masuk ke IP dari Fateksa, kita kirim sharing data. Jadi yang awalnya saya bawa kertas, saya nggak perlu lagi. Nah, begitu pengembangan, nah, akhirnya sekarang kita sudah bisa lagi dibilang akses jaringan keluar. Karena kita sudah punya server, jaringan kita juga sudah ya rampung lah untuk mencakup untuk penyimpanan data, transfer, pengiriman, penguploadan. Nah, sehingga kita juga untuk dosen di sini kita sudah lumayan baik lah kalau Bapak bilang. Karena ya seperti hal-hal begini sebenarnya Bapak juga di rumah, ini Bapak ikut di kampus ya. Kalau Bapak kasih hilang background-nya Bapak ini Bapak lagi di kampus. Tetapi ya istilahnya Bapak di rumah pun sudah bisa, tethering HP pun bisa. Nah, ini Bapak di ruangannya Bapak ya. Cuma karena pakai background ini jadi jangan sampai kalian kira Bapak di mana. Jadi seperti itu ya maksudnya. Siapa? Camelia. Mengerti ya? Siap, baik Pak. Terima kasih. Baik. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ya, kemarin Bapak ini dulu kemarin Bapak sempat mau bikin absen online, tapi Bapak lupa. Jadi yang tadi saya sampaikan sama si Resti sama Alma, tugas kalian sebagai ketua tingkat data ya teman-temannya yang hadir. Jadi kalian perlu pahami bahwa menjadi ketua tingkat itu adalah asisten dari dosen. Maksudnya asisten itu kalau Bapak nggak bawa absen, kalian yang absen. Tapi jangan patah semangat, belajar dari situ bahwa ada nilai plusnya ya. Jadi kita lebih banyak kenal dosen dalam arti, tapi tanggung jawab juga jangan salah bahwa kamu sebagai ketua kelas itu yang pernah Bapak sampaikan ya, mungkin Bapak pernah sampaikan ada teman kalian nggak hadir, nggak masuk di kelas, kalian harus cari tahu kenapa nih teman ini mana gitu. Karena kalian ini sebagai ketua tim dalam kelas.
ketua yang harus lebih tahu dibanding ini. Jadi Bapak kalau masuk bukan tanya ke teman-teman, tapi tanya ke ketua kelas ini. Bagaimana kalian kelas kalian? Gini mana? Lebih tanyanya ke ketua kelas ya. Makanya kayak tadi saya langsung komunikasi ke tiap ketua kelasnya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita tidak lama ya, kurang lebih 10 menit lagi lah kita sudahi karena sudah mau malam juga, Bapak juga mau siap-siap balik. Makanya Bapak kasih kesempatan masih ada 10 menit lah kita sesi-sesi tanya jawab. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jangan diam-diam baru tidak tahu ya. Apa tuh ada yang mau bertanya? Bapak, saya mau bertanya. Ya silakan. Bapak kasih mati sudah. Secapek. Nah, saya bilang, oh iya begitu. Ini rata-rata di rumah ya, ikut Zoom-nya ya. Rata-rata ini ikut Zoom-nya di rumah, anak-anak. Karena ada yang kayak Iya, Pak, di di rumah. alam-alam gitu. Iya, Pak, di Ada rumah. tali ada kabel-kabel listrik lah. Di mana ini? Kali Bobo. Oh, mantap. Kenapa di situ? Mungkin karena jaringan bagus apa di situ kan? Baik, Pak. Ah, mantap. Itu berarti kan punya niat untuk kuliah tuh harus cari jaringan. Bagus. Mau itu di mana saja. Makanya dibilang sekarang itu kita mau belajar di mana saja bisa. Yang penting punya niat. Iya toh? Kalau Ya, tidak punya niat ya pasti malas tahu. Jaringan jelek. Sudah tidak usah ikut. Ya karena tidak punya niat. Orang tua dulu kalau belajar itu tidak ada buku. Dia cari tahu bagaimana. Sekarang internet sudah ada. Jaringan sudah ada. Media pembelajaran banyak, tapi tidak bisa difungsikan dengan baik. Nah, itu sayang ya. Kalau kalian merasa Anda bodoh, mohon maaf, bukan bodoh ya, Anda tidak tahu, ya berarti Anda sendiri yang mau dikatakan seperti itu. Tapi kalau Anda mau dikatakan pintar, pandai, ya belajar. Tidak ada orang yang pintar tanpa dia langsung tahu. Tidak ada, itu jarang, mungkin 1:1000. Manusia ajaib itu yang keluar-keluar langsung bisa menghitung. Maksudnya bayi ya, keluar dari rahim ibu langsung bisa menghitung, itu nggak ada. Ya, tapi kan dari proses belajar sama seperti itu ya. Ya silakan, ada yang lagi mau bertanya? Kalau Kamelia nih mungkin di ruang tamu tapi gelap sekali. Oh pakai laptop ya, pasti pakai laptop kan? Pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Ji, Pak. Oh HP. Bisa kayaknya rata-rata pakai HP semua ini. Makanya tadi Bapak kirim virtual background-nya itu nggak ada yang pakai. Oh berarti ini pakai HP semua ini. Ya setidaknya bisa ikutin toh meskipun pakai HP. Tapi ingat ya, kalau nanti ada tugas baru misalnya saya suruh presentasi secara online, wajib pakai laptop ya, supaya bisa share screen-nya nanti untuk presentasi dia punya tugas. Karena tugas saya tuh bukan tugas kumpul, saya nggak mau bikin tugas yang kumpul. Ya tergantung sih tugasnya seperti apa. Maksudnya tetap dikumpul, tetapi kalian belajar presentasi, belajar berbicara. Nah, itu yang Bapak harapkan. Supaya belajarlah dari sekarang, toh. Jangan malu-malu. Jangan depan cowokmu saja, depan pacar aja mau ngomong. Tapi depan Bapak juga harus bicara, supaya belajar. Bapak juga begitu, dulu bicara depan cewek itu gemetar, keringat jatuh. Nah, tapi kan itu proses, toh. Belajar, ngajar aja dulu. Yang pernah Bapak cerita kan kalian, bukan kelas kalian ya, yang sampai awal-awal Bapak mengajar aja tuh banyak hal-hal cerita lucu lah. Tapi ya itulah proses belajar. Tidak ada yang berawal dari baik ya. Tapi dari malu-malu dulu bisa, dari yang namanya ketawa-ketawa iya, tapi ya itulah belajar. Salah kalau orang bilang takut salah. Nah itu yang bahaya. Justru kita harus paham bahwa ya dari salah itu kita belajar. Wih akhirnya terang. Itu baru kelihatan. Nanti Bapak berasa kayak diuka-uka begitu, gelap begitu. Sama si Lisna. Lisna, kau di mana Lisna? Nggak tahu nih ya, yang matematik chem ini semua apakah dia ada orangnya atau tidak, tapi ya Bapak harap
ada ya. Ya mudah-mudahan ya. Jangan sampai dia kasih nyala HP saja, budak kabur kemana toh? Mana kita tahu ya. Well, langsung kasih aktif kamera. Apa? Ada tuh pernah nonton video lucu tidak? Yang dia lagi zoom itu, dia pasang boneka, pakai kacamata, baru dia tidur di sampingnya. Jadi tahu aja dia ikut, padahal itu boneka. Ya, tapi ya disitulah kalian belajar ya. Ya, silakan masih ada yang mau bertanya. 5 menit lagi. Resti sama ini sudah ini ya, sudah data teman-temannya. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang komplain bilang kenapa tidak absen saya, baru memang dia tidak hadir, kasih tahu Bapak ya. Ya, sebenarnya sih Bapak masih kasih kebijakan sih, karena mohon maaf karena tadi tiba-tiba ya Bapak langsung informasi ke ketua kelas kalian. Saya bilang bisa nggak kalau hari ini kita langsung Zoom. Soalnya jujur kemarin yang kelas C dan D itu karena saking ada kegiatan, Bapak sibuk. Sampai minggu kemarin Bapak nggak masuk. Saya bilang nanti di hari Jumat sore kita Zoom. Ternyata kerjaan Bapak kemarin di kampus sampai lembur, sampai malam. Akhirnya nggak jadi. Saya bilang lagi di hari Sabtu kalau nggak salah. Mundur lagi. Ya sudah. Tadi rencananya saya mau kasih tahu ke mereka biar join di sini aja. Biar kalian semua masuk di sini. Cuma lupa. Udah masuk, udah jalan kuliah baru ingat. Ya ampun, kenapa saya nggak sampaikan ke kelas yang... Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ya saya harap bahwa ya itu ya. Jangan pernah merasa bahwa ketika dosen tidak masuk kalian senang. Jujur kalian harus berpikir rugi. Maksudnya rugi, kalian bayar loh, bayar kuliah. Iya tak? Bayar kuliah tidak? Bayar kuliah pakai apa? Daun, pakai uang kan? Nah, jadi kalau ada dosen yang nggak masuk, mohon maaf bukan nggak masuk ya, tapi nggak ada info, nggak ada kabar, kalian cari tahu ada apa nih, kenapa dosen nggak masuk? Nah, supaya jangan ada rasa kesenjangan. Kesenjangan maksudnya dosen ini pemalas masuk, dosen ini begini. Padahal kalian sendiri yang nggak punya niat cari gitu. Ya siapa tahu dosen tersebut lupa atau ada kesibukan ya kan. Nah, terutama itu ketua tingkat ya, wajib itu ingatin dosennya. Pak besok ada jam kuliah, apa salahnya chat atau SMS atau apa kayak gitu kan, yang paling tidak menginformasikan ke dosen tersebut. Kalau saya waktu S2, mohon maaf, sampai dosen bosan lihat Bapak. Sampai saya juga diangkat jadi ketua tingkat. Padahal berdomisili dari Nabire nih. Tapi ya dikira saya orang Sulawesi asli, maksudnya lahir besar di sana dikira. Dia bilang, anak ini nih kenapa datang terus cari saya kan? Gitu, saya bilang, Pak jujur ya saya mau belajar. Jadi kalau Bapak tidak mau saya rugi, saya bilang gitu. Nah disitulah nilai plus saya bahwa banyak orang yang malah minta dosen itu nggak masuk, malah saya minta dosen itu masuk. Sampai saya pernah bujuk-bujuk dosen saya datang. Ya karena dia bilang, aduh nanti sudah besok. Nah, dia yang meminta umum, saya bilang, tidak bisa Pak, harus hari ini. Nanti dia bilang, kamu nih dasar orang Papua, dibilang gitu. Ya mau tidak mau. Ya, saya mau belajar, saya bilang gitu. Pas sudah ditahu ya kalau saya dari Papua. Tapi ya dari situlah yang akhirnya saya punya banyak teman, banyak kenal dosen. Ya karena keaktifan saya, maksudnya keaktifan bertanya, malu-malu, maksudnya ada hal yang saya tidak tahu saya tanya, saya penasaran tentang ini saya tanya. Ya karena disitulah kesempatan saya, iya kan? Misal nih, saya ke Makassar, saat itu saya berdomisili di Makassar. Kan berarti saya masih punya waktu banyak untuk ketemu beliau, dosen-dosen saya. Tapi saya dari Nabire. Ya kalau saya tidak manfaatkan selama saya di sana, rugilah saya. Ya itu yang saya bilang. Ya kalian, bukan saya bilang karena kalian di Nabire, tetapi justru kalian kita sudah sama-sama satu kota dan bahkan mungkin baku dekat rumah tapi kita nggak tahu ya, harusnya lebih banyak bertanya supaya hal-hal yang kita tidak tahu kita jadi tahu. Iya kan? Deborah bilang ini, iya Bapak. Tapi kok kasih lihat Bapak dulu itu di mana? Aku bilang jembatan Kalibobo, tapi Bapak melihat macam bukan Kalibobo kah? Jembatan mana itu? Jembatan mana itu?
PLN Bapak. Oh, dipelein Mama. Mantap. Penting kamu jangan main-main listrik ya, bahaya. Jangan. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Bapak rasa cukup atau bagaimana menurut kalian? Cukup atau belum? Atau kita lanjut sampai tengah malam? Atau bagaimana? Saya kembali ke kalian. Kalau sudah. Cukup. Cukup. Sampai bilang cukup itu. Yang bilang cukup justru yang tidak kelihatan mukanya lagi. Waduh, ini parah ini. Kasih lihat muka dulu. Karena sebelum Bapak matikan itu, sebelum Bapak akhiri, kita harus ini loh. Bapak harus screenshot hasil dari kuliah tatap muka kita di online ini. Jadi saya harap ya aktifkan cam-nya dong. Jangan sembunyi-sembunyi muka. Yang cewek-cewek itu pasti cantik kok, yang cowok-cowok pasti ganteng. Ya iyalah, masa cowok dibilang cantik? Enggak mungkin. Coba yang beberapa orang nih, nyalakan komputer, nyalakan cam-nya dulu. Ayo tunjukkan pesonamu. Ten-ten, asik. 1 sudah muncul. 2, wih bagus, ganteng-ganteng kok disembunyi sih Gus. Gus. Yang lain mana yang lain? Ini antara 2 saja ini yang baru kasih nyala muka ini. Dia ikut kah tidak dari awal atau tidak ini? Ya, oke. Standby ya di kamera. Bapak mau screenshot. Pasang muka cantik-cantiknya, pasang muka ganteng-gantengnya. Siapa ya? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 2, 3. Oke, sabar. Saya chat lihat dulu sudah terbuka belum. Oke, sudah. Nanti Bapak share di grup biar kamu lihat kamu muka cantik ini. Biar lihat muka-muka tampannya. siapa lagi ini? Siapa ini? Ya, sebelum Bapak tutup, yakin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Wih, ini siapa yang baru join di bawah ini? Yuli Bumi. Kita semua pulang baru. Oke, kalau sudah tidak ada, Bapak rasa cukup. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan kalian bisa pahami dan selalu Bapak ingatkan bahwa belajar itu jangan lelah ya, tapi belajar dan belajar. Kata belajar itu tidak boleh ada kata lelah. Yang lelah itu ketika kamu terlalu banyak bekerja. Nah, tapi belajar itu sebenarnya tidak lelah sih. Cuma memang punya waktu untuk belajar. Jadi maksudnya tempatkanlah dalam 24 jammu itu ada 1-2 jam Anda belajar. Itu nasihat saya supaya apa? Hidup kalian setiap hari itu ada manfaatnya. Selain belajar, jadi berkat buat orang lain, ya saling membantu, ya, karena itulah tabungan menyimpan. Jadi saya harap apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Buat teman-temannya nanti yang ingin mengikuti perkuliahan ini, silahkan nanti nonton di YouTube Bapak ya. Nanti Bapak kirim linknya. Jangan lupa share, komen, dan like, subscribe. Itu channel biasa Bapak. Ya nanti lihat sendiri aja lah. Jadi nanti biasa Bapak kirim materi-materi Bapak juga di situ. Tapi kemarin akun yang Bapak itu gara-gara apa ya, ke band yang satu dikunci oleh pihak YouTube karena waktu itu saya tidak sadar saya ngupload satu konten yang saya copy dari tempat lain, akhirnya dikena copyright. Tapi saya nggak pernah hapus, jadinya dikunci. Makanya akunnya Bapak yang ini yang baru ya, belum banyak video. Tapi saya rasa bahwa apa yang Bapak sampaikan yang tadi, Bapak mohon ya untuk yang baiknya diterima, yang buruknya dibuang. Di sini kita sama-sama belajar, Bapak juga kembali lagi belajar sama kalian.
Karena prinsip Bapak, siapapun bisa menjadi soko guru buat Bapak ya. Sama, buat kalian juga harus seperti itu ya. Mau anak kecil, mau orang tua, mau orang muda, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang tidak mampu, kita pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi mari kita sama-sama saling menghargai. Oke? Baik, kalau sudah tidak ada, Bapak rasa cukup. Sekian dan terima kasih. See you next pertemuan berikut. Silakan aktifkan cam-nya, kita dadah-dadah. Baik, oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, bye-bye. Sore Bapak, sore. Makasih atas materinya Bapak. Terima Terima kasih Bapak.